Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami terkasih. Ini adalah bulan yang luar biasa karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kelahiran juru selamat kita. Nah, papi mami, adik-adik, masih semangat kan untuk ibadah online? 9 bulan loh Tuhan masih tetap pelihara dan jagain kita, sehingga kita bisa ibadah online sampai hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dengan cara beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, tapi sungguh-sungguh adik-adik. Nah, kita terutama di bulan ini mau mengucapkan syukur dan terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah Bapa mengaruniakan anaknya untuk turun ke dunia jadi sama seperti kita manusia dan menebus dosa-dosa kita dengan cara mati supaya kita beroleh kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman. Apa kabar? Arlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita bawa ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang memegang hidup kami. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan
beribadah memuliakan Engkau. Walaupun di rumah, biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah ini. Sehingga kami tahu Engkau Allah yang memelihara kehidupan keluarga kami. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang setia. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang besar. Kami siap memberikan hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap memuliakan-Mu, meninggikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah sama-sama bilang amin. Shalom adik-adik. Siapa yang percaya kalau di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, boleh sorakan haleluya. Sekarang aku mau ajak adik-adik buat jalan di tempat, Kak. Iya, Coba Mami juga ya. lihat, udah jalan di tempat belum? Kalau udah, tangannya sekarang di atas. Wih, pasukannya Tuhan. Sama-sama bilang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Katakan dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Sekali lagi kita bilang haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita mau ulang lagi dari awal ya. Sama-sama tepuk tangannya. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Simoni, kalau udah kita mau bersorak buat Tuhan. Iya benar. Siap ya?
Adik-adik boleh duduk lagi. Boleh kita mau siapin hati kita adik-adik. Karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus adik-adik. Yuk sekarang sama-sama kita mau angkat tangan kita adik-adik. Kita mau siapin hati kita. Kita mau siapin sikap terbaik buat ketemu sama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, tutup matamu. Kita mau sembah Tuhan kita hari ini. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau sembah Tuhan hari ini. Yuk sama-sama adik-adik kita mau katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia.
Karena kami tahu Engkau tidak meninggalkan. Kami teduhkan roh kami beristirahat di dalam-Mu. Oh, praise the name of the Lord our God. keluarga demi Oh, keluarga kami praise berkumpul. His name forevermore. Kami naikkan For pujian kami, Tuhan. endless day we will sing your praise. Oh Lord, Kami rindu oh Indonesia Lord dilawat, our Tuhan. God. Oh, praise the name of the Lord our Pujian-pujian God. terdengar di Oh, rumah-rumah, praise Tuhan. His name forevermore. Lawat negeri ini, Endless Tuhan. day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Angkat doamu, angkat tanganmu. Hai keluarga-keluarga di Indonesia. Kami minta hujan akhir dan hujan awal yang Engkau berikan secara limpahnya atas negeri ini. Kami minta hujan pertobatan dan hujan keselamatan atas Indonesia. Kami rindu hujan kesembuhan, Tuhan. Bapak, kami bawa negeri ini, Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini. Di hadapan tahta-Mu, Tuhan, kami berdoa. Indonesia jadi milik kepunyaan-Mu. Hanya Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang layak diagungkan. Kami rindu Indonesia, Tuhan. Kembali Engkau berdaulat atas bangsa ini. Kami minta, Tuhan, Engkau jagahi presiden kami, Engkau jagahi, Tuhan, setiap keputusan yang dia buat. Kami rindu, Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat atas presiden kami dan seluruh jajarannya. Kami juga minta, Tuhan, kesembuhan dan pemulihan atas negeri kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Bapak, kami rindu, Tuhan, Indonesia bertobat. Indonesia melihat bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat. Kami bawa doa kami, Tuhan, kerinduan-kerinduan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang menjaga Indonesia. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus.
Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, saat ini urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam surga, urapi setiap kami ya. Ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, shalom semuanya. Ada yang tahu aku punya apa ini? Wah, aku punya undangan. Siapa yang di sini pernah diundang temennya untuk pesta ulang tahun, untuk acara celebration, atau untuk acara lain-lainnya? Pasti kan kita seneng banget kalau kita dapat undangan. Apalagi undangan yang pertama nih. Dulu teman kakak pernah kontak kakak, Nat, lu bisa ikut nggak? Ikut kemana? Ke rumah gua. Kenapa? Gua mau nikah, gua mau undang lu sebagai orang yang pertama. Wah, kira-kira diundang jadi orang yang pertama seneng banget nggak ya? Pasti seneng banget. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan tentang undangan yang pertama. Yang mau dengerin boleh angkat tangannya. Oke, kakak belum lihat semuanya, kakak ulang. Yang mau dengerin boleh angkat tangannya. Sekarang tangannya dilipat, kita duduk yang manis. Wah, sip. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau dengerin cerita bagaimana tentang undangan yang pertama. Wah, jadi zaman dulu tuh, zamannya kelahiran Tuhan Yesus, ada satu kaisar namanya Agustus. Kaisar Agustus. Kaisar siapa? Ya, Kaisar Agustus. Jadi, dulu bangsa Israel itu dijajah. Kaisar Agustus bertitah mengeluarkan perintah. Wahai, hai, semua rakyat, yat. Kalian harus didata. Pokoknya, Kaisar Agustus minta untuk setiap rakyat itu didata jumlahnya. Nah, ada satu cowok, satu om, satu pria, namanya Yusuf. Siapa namanya? Iya, kalian pasti udah tahu kan? Itu kan nanti suaminya Maria. Betul. Nah, kakak mau ceritain. Yusuf ini berasal dari satu daerah namanya Nazaret. Nah, dari Nazaret, karena pendataannya ada di Yudea, dia harus ke kota namanya Bethlehem. Jadi dia jalan bareng istrinya. Tapi waktu itu istrinya lagi melahirkan. Nah, salah, bukan melahirkan. Istrinya lagi hamil. Lagi apa? Kalau hamil itu dalamnya isinya apa sih? Isinya dede bayi. Nah, kalau Kanata nih isinya martabak nih. Cuma Ibu Maria isinya dede bayi. Bayinya bayi siapa? Iya, betul. Bayinya bayi Tuhan Yesus. Jadi dari Nazaret dia ke Bethlehem, Marianya naik keledai. Mereka jalan. Nah, karena udah hamil besar, otomatis kan makin berat ya. Aduh, sakit. Pasti kayak gitu. Ya kakak gak pernah ngerasain sih, tapi coba kamu tanya sama mama. Kira-kira kalau hamil besar itu berat gak sih? Pasti berat banget. Nah, mau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang kita duduk manis dulu. Arahin tangannya ke layar. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Sering. Nah, ternyata di Bethlehem itu karena banyak orang yang mau daftar, itu kotanya penuh banget. Kakak pernah suatu ketika mau ke daerah di Kalimantan. Jadi kakak mau ke hotel, setiap hotel yang kakak datengin penuh. Tapi untungnya kakak masih dapat satu kamar. Meskipun paling pojok dan gelap, tapi kakak bisa tidur. Tapi Yusuf dan Maria udah keliling penginapan dan dia gak dapat kamar sama sekali. Padahal udah sakit banget. Sampai akhirnya Tuhan Yesus yang benar-benar mulia, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan gunung yang besar, pohon yang tinggi, bunga yang indah, binatang yang macem-macem, itu harus lahir bukan di rumah sakit, tapi bukan juga di ruangan, tapi di kandang domba. Karena cuma itu satu-satunya tempat yang kosong.
puji Tuhan, Tuhan Yesus lahir dengan selamat. Nah, kira-kira kalau udah lahir dengan selamat, apakah ceritanya sampai di situ? Enggak. Berita ini, berita kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat yang menyelamatkan aku dan kamu, itu disampaikan sama siapa ya? Ada yang bisa tebak? Oke, kita mau lihat. 1, 2, 3. Tring! Nah, sebelum kita lihat gambarnya, kakak mau ajak kalian untuk kalian buka Alkitab kalian. Yang nggak bawa Alkitabnya, nggak apa-apa, kalian bisa pause videonya. Kalian ambil Alkitabnya, kita sama-sama buka di Lukas 2. Kalian bisa buka pakai HP, atau kalian juga bisa buka pakai Alkitabnya. Kakak tungguin sekarang. Oke. Udah dapat? Yang sudah dapat katakan yes. Belum semuanya. Yang sudah dapat katakan yes. Oke. Lukas 2. Kita baca judulnya dulu. Gembala-gembala. Wah, pasti kita udah tahu nih. Undangan pertama itu pasti untuk gembala. Tapi ceritanya kita baca bareng-bareng nih. Ini bulan Desember. Pas banget sama kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita ingat-ingat lagi ceritanya. Mungkin kita udah lupa atau mungkin kita cuma ingat sebagian. Hari ini kita mau ingat ceritanya secara detail, secara lebih jelas lagi. Yang mau katakan yes. Amin. Kakak udah dengar semuanya ngomongin yes. Oke, ayat 8. Di daerah itu, jadi biasanya gembala tinggal di padang rumput. Ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Bener kan? Menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Jadi ceritanya waktu itu masih malam. Kalau malam pasti gembala-gembala jagain, tapi sebagian juga mulai capek. Kan ngantuk ya malam. Siapa yang malam suka ngantuk? Pasti kakak juga ngantuk. Nah, ayat 9 nih. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Wow! Kakak, seumur hidup kakak gak pernah lihat malaikat. Tapi gembala di hari itu dia lihat malaikat Tuhan. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka takut karena kemuliaannya begitu besar, sinarnya begitu terang, malaikatnya begitu keren, begitu gagah. Wow, siapa yang mau lihat malaikat kayak gembala? Kakak juga mau. Nah, kita baca selanjutnya. Ayat 10. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi malaikat itu memberitakan kesukaan besar atas seluruh bangsa. Kenapa sih namanya kesukaan? Karena yang tadinya manusia kita nih hidup dalam dosa, sekarang ada juru selamat yang menebus dosa kita. Dan juru selamat itu hidup. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jelas di sini malaikat bilang Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kalau yang kamu belum tahu, palungan itu adalah tempat makan atau minum dari kandang itu. Jadi kalau ada hewan ternak, mereka biasanya minum di situ, di palungan atau makan di palungan. Ayat 13. Kita baca, kita lihat gambarnya juga nih. 1, 2, 3. Tring. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Mereka memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan pada Tuhan? Itu adalah setiap kita, kakak, kamu, papa, mama, adik kakak, teman-teman yang melakukan firman Tuhan. Itu setiap kita berkenan bagi Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, katakan amin. Oke. Nah, ayat 15 kita baca. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Jadi kayak gini, coba yuk kita ke Bethlehem.
Coba lihat apa yang terjadi di sana seperti yang Tuhan beritakan. Nah, ayat 15 nih. Marilah kita ke Bethlehem, pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kakak suka banget ayat setelahnya, ayat 16. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, jangan baca duluan, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kakak mau ajak kalian untuk sama-sama bikin gerakan. Gerakannya madep ke sini. Terus kalau cepet-cepet gini, cepet-cepet. Wah, bisa? Oke, 1, 2, 3. Cepet-cepet. Nah, jadi mereka dapat info dari malaikat. Malaikat bilang, di sana di kota Daud telah lahir Tuhan Kristus Juru Selamat. Ketika mereka dengar itu, mereka cepat-cepat meresponi artinya habis mereka dengar, mereka langsung cepat-cepat lakuin itu untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi mereka nggak tunda. Aduh, ini kan udah malam, bobo bentar deh, tunggu pagi. Enggak, mereka cepat-cepat. Nah, kalau kita baca di Alkitab, akhirnya gembala-gembala itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Kristus. Siapa yang di sini mau ketemu sama Tuhan Yesus? Kalau hari ini Tuhan panggil kamu dan saya, Tuhan undang kamu dan saya, kakak dan adik-adik di rumah, dan papi mami semua, untuk melakukan firman Tuhan, untuk terima keselamatan dari Tuhan Yesus, untuk hidup di dalam firman Tuhan, itu adalah undangan yang Tuhan kasih. Karena Tuhan mau tebus setiap kita, maka kita wajib cepat-cepat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Cepat-cepat itu bukan berarti, kalau hari ini berantem, udahlah maafinnya besok aja. Kalau Tuhan bilang maafin. Kalau misalkan baca Alkitab nih, Tuhan suruh kita mengasihi firman Tuhan. Kita mau baca, tapi ada gangguan kayak buka sosmed, terus filmnya lagi seru, Point Blank-nya lagi asik, Mobile Legends-nya hampir kalah. Nah, kalau kita ada tergerak baca Alkitab, yang harus kita lakukan apa? Cepat-cepat. Kita harus cepat respon. Oh iya Tuhan, aku mau baca Alkitab. Aku mau hidup dalam firman Tuhan. Aku mau ibadah. Nah, mungkin nih kalau kalian nonton ada yang dibangunin papa mama yang malas-malas. Hari ini dan minggu depan kalian harus cepat-cepat untuk meresponi. Jadi setiap ibadah kalian udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Karena kenapa? Karena banyak berkat Tuhan yang akan tercurah melalui firman-Nya yang kamu dengar. Dan kamu harus lakukan itu. Yang mau melakukan firman Tuhan, angkat tangannya. Jadi kita udah belajar. Dari gembala ini, kita belajar. Mereka kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih waktunya. Yang pertama. Yang kedua, mereka meresponi. Jadi malaikat kasih firman Tuhan, kasih perintah, kasih info. Mereka langsung melakukan itu. Jadi 1, kita sediakan waktu buat Tuhan. 2, kita meresponi panggilan Tuhan. 3, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Yang mau angkat tangannya? Oke, kakak udah lihat semua kalian mau. Hari ini kakak mau berdoa buat kalian. Tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Tuhan sudah lahir ke dunia. Tuhan, ini bulan Desember kita mengingat lagi bagaimana begitu besar kasih Tuhan sampai Tuhan mau datang ke dunia dalam rupa seorang bayi yang tinggal bukan di tempat mewah tapi di palungan untuk menebus setiap kita. Tuhan, kami sadar Tuhan, Engkau punya segalanya, Engkau berkuasa, tapi Engkau mau rendah hati untuk datang dan menebus setiap kita. Tuhan, ini setiap kita, kami mau rendahkan hati setiap kita Tuhan Yesus, untuk kami boleh hidup untuk kemuliaan-Mu. Kalau Tuhan sudah hidup untuk menebus dosa kami, biar kami hidup untuk terus memuliakan Tuhan, menyebarkan kasih, menjadi berkat dimanapun kami berada untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Juru Selamat yang ajaib yang sudah kami peroleh dan sudah tinggal di hati kami. Ini kami, ini hidup kami untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus.
yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.